pemuda untuk mendapatkan uang kematian. Justru meneteskan minyak cabai ke seluruh tubuh wanita. Kemudian membentuk segel dengan kedua tangan dan mengucapkan mantra. Lalu terus menunjuk ke arah wanita. Dalam sekejap, banyak cermin cahaya emas menariknya ke udara. Di tengah tatapan terkejut dari orang-orang, wanita itu tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Saat itu, anak orang kaya baru menyadari bahwa pemuda di depannya tidak biasa. Ternyata dia adalah anak dari ibu pemimpin Pulau Penglai saat ini. Hanya karena dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang jenius dalam kultivasi. Dia dipaksa oleh ibunya untuk dikirim ke Sekte King Yun. Ingin agar dia memahami cara untuk menjadi dewa di sini. Tanpa disadari, pemimpin Sekte King Yun saat ini adalah seorang orang tua yang tidak memiliki kekuatan sihir. Sepanjang hari membiarkan putrinya di depan pintu, menggunakan proyektor untuk menipu dan merekrut murid. Namun, tidak ada yang percaya pada Ethan. Bagaimana barang rusak ini bisa menipu orang? Wanita itu sangat menyadari bahwa tanpa pendapatan lagi, Sekte King Yun akan segera bangkrut. Maka Zenbi berteriak keras kepada langit. Apakah ada yang bisa datang untuk menyelamatkannya? Begitu suaranya berhenti, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Wanita itu salah paham mengira itu adalah korban penipuan yang datang untuk mencari masalah. Lian Mang mengemas barang-barangnya dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, pemuda itu menghalangi. Permisi, apakah Anda murid Sekte King Yun? Saya adalah murid Sekte King Yun. Yang mulia adalah... Pemuda itu segera menyatakan bahwa dia datang untuk belajar. Berikut adalah surat pengantarnya. Wanita itu dengan bingung mendekat dan membuka kotak. Detik berikutnya, cahaya emas menyilaukan matanya. Lian Mang membawa kotak itu kembali ke sekte. Bagaimana? Kamu telah menipu orang. Wanita itu tidak menghiraukannya. Dia diam-diam membuka kotak itu. Menunjukkan emas senilai 300 juta. Melihat tatapan serakah ayahnya, wanita itu dengan cepat menutup kotak itu. Dia dengan serius memberitahunya. Pemuda ini bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Identitasnya pasti tidak sederhana. Dia datang untuk belajar seni kultivasi. Kita berdua juga tidak bisa. Selain itu, tuan muda dari Sekte Sixiao sudah mengeluarkan pernyataan. Jika Sekte King Yun tidak lulus ujian tahun ini, dia akan dipaksa kembali sebagai pelayan. Jika tidak setuju, mereka akan membunuh seluruh anggota Sekte King Yun. Ini membuat ayahnya marah dan langsung melompat. Melihat putrinya yang menangis, dia tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Kamu sekarang segera bawa dia turun gunung. Katakan bahwa dia ingin mengikuti ujian seleksi. Hanya dengan lulus ujian, dia bisa masuk sekte kita. Wanita itu langsung mengerti. Membawa pemuda ke sebuah hutan, mengeluarkan pedang dan mulai mengayunkannya sembarangan. Kemudian tergelincir di tanah. Lalu dengan tenang memberitahu pemuda, ini adalah ujian seleksi untuk hari ini. Harus memahami rahasia di dalamnya. Jika tidak bisa memahami dalam 1 jam, harus pulang. Melihat pemuda tergeletak di tanah cukup lama, wanita itu langsung tertawa, mengayunkan pedangnya sembarangan. Jika bisa memahami, itu pasti aneh. Sambil berpikir tentang 300 juta emas yang akan segera didapat, ternyata pemuda itu berhasil memahami sebuah pedoman pedang dari tanah. Yan Mang memanggil wanita itu, menyatakan bahwa dia sepertinya telah memahami sesuatu.